resiko. Kenapa? Karena kita terpapar estrogen lebih banyak. Jadi ternyata hormon kita kan ada hormon estrogen ya, hormon perempuan. Kalau terpapar terus-menerus dengan estrogen, maka salah satu resikonya adalah CA payudara. Kenapa? Mungkin panjang penjelasannya. Tetapi estrogen itu, jangan salah, bisa dihasilkan dari lemak juga. Jadi kalau kita misalnya kurus tapi lemaknya banyak, barangkali produksi estrogennya akan jauh lebih banyak daripada orang yang gendut tapi isinya mungkin air, lemaknya dengan air hampir-hampir sama. Jadi estrogen adalah salah satu paparan yang bisa mengakibatkan CA jika terjadi mutasi genetik. Jadi tidak semua orang yang estrogennya banyak kemudian harus jadi kanker. Enggak, harus ada mutasi genetiknya. Oke? Kenapa tidak pernah melahirkan anak juga merupakan salah satu faktor. Sama, kalau tidak pernah hamil dan melahirkan, berarti tubuhnya tidak pernah meregulasi hormon perempuannya. Jadi dia estrogennya terlalu panjang, terpapar. Sementara ketika hamil dan melahirkan ada regulasi, estrogen ditekan, progesteronnya naik. Nah, ini adalah salah satu cara terhindar dari penyakit-penyakit kanker, terutama kanker payudara. Berarti kalau kita punya anak perempuan, ya usahakan menikah dan punya anak. Ya itu salah satunya, punya anak itu adalah mencegah paparan estrogennya terjadi terus-menerus. Nanti paparan estrogen yang terjadi terus-menerus tidak hanya bermanifestasi pada CA payudara, miom juga. Jadi nanti kalau ibu belajar miom atau tumor yang ada di rahim, nanti kalau ibu baca dia karena terpapar estrogen terus-menerus. Salah satunya pada apa perempuan yang tidak punya anak, karena tidak ada regulasinya. Tapi kalau misalnya belum rezeki dok, belum punya anak, ya nggak apa-apa. Berarti harus dijaga kesehatannya. Jangan makan-makan bahan mengandung karsinogenik. Lebih sehat kayak ibu-ibu semua hari Minggu ke taman bawa bekal dari rumah. Itu lebih sehat dibandingkan beli-beli makanan yang kita nggak tahu bahannya apa. Ya, next. Oke. Ditemukan secara dini, kalau benjolannya masih kecil sekali, kurang dari 1 cm, kemudian penanganannya cepat dan tepat, ini sembuhnya luar biasa sekali. Jadi harapan hidupnya, kualitas hidupnya akan lebih baik. Next. Nah, ini dia. Paling sering memang ada gejalanya adalah benjolan. 80% biasanya pasien datang karena teraba adanya benjolan. Nah, ini ya. Tetapi yang lain juga ada nih, misalnya kemerahan, keluar cairan, kemudian putingnya mendelep. Yang tadi putingnya keluar, tiba-tiba putingnya kok mendelep gitu ya. Jangan dikira, oh mungkin cuaca lagi panas, jadi kalau panas mendelep, dingin keluar gitu ya. Enggak ya, nggak bolak-balik. Kalau dia mendelep berarti ada yang menahan, ada yang menarik. Jangan-jangan ada sesuatu nih, sehingga putingnya bisa mendelep. Atau bagian areola mamenya yang bagian hitam-hitam. Coba areola mame siapa yang bisa saya liatin? Waktu ya? Oh enggak ya? Mau misalnya untuk bapak tapi nggak enak disuruh buka baju ya. Di sini ya kebayang ya. Areola bagian yang hitam-hitam itu. Nah bagian yang hitam-hitam itu misalnya berbenjol-benjol, tiba-tiba keras, kemudian bersisik. Atau ibu-ibu bisa kayak ini banyak jeruk mandarin. Oh saya mau tanya, jeruk mandarin yang di depan hotel atau tempat-tempat mall itu boleh dimakan nggak ya? Oh nggak boleh ya? Enak banget gitu. Asam, bukan yang manis. Oh ya ampun. Dari kemarin nanya siapa ya, ini pas lagi ingat ya. Oke ya, next lagi next. Nah, lagi next. Lagi lewati. Oke. Siap, lagi. Nah ini adalah cara-caranya ya. Ini bukan porno ya Pak ya. Soalnya kalau saya pakai gambar saya nggak begitu. Nggak, maksudnya nggak simetris ya. Ibu-ibu ada yang simetris nggak dong, kanan kiri beda dong ya. Ini kan ini masih bagus ya gambarnya. Kalau udah umur 30-35 ke atas tuh bentuknya kayak bawang. Bu, kebayang nggak bawang? Jadi kalau ngeliat tuh bikin mau nangis gitu. Kalau dulu kan ini ya melawan gravitasi gitu ya, ngadepnya ke bawah tapi udah nyusuin, udah punya anak, jadi dia ngadep sujud. Iya tadi mau pinjam bapak tapi gak enak, entah didemak-demak. Ada suami saya, kalau suami saya nggak ikut ya bapak boleh. Jadi, yang pertama adalah kita inspeksi. Jadi diperiksa ya di depan kaca, berdiri, buka bajunya, kemudian dilihat.
Kalau misalnya, kok yang sebelah kanan nih lebih turun ya, nggak usah kaget ya, kayak punyanya Gisel kan lurus ke depan, nggak bingung ya. Anak sama-sama baru satu kok saya sujud, dia kok lurus ke depannya. Jadi yang pertama harus dilihat. Kalau dia terlalu nggak simetris gimana supaya bisa tahunya, ibu-ibu bisa sambil jongkok ini, gantung. Nah kalau menggantung, walaupun dia sebelah kanan saya lebih turun, kalau dia menggantung dia sama jatuhnya karena kan beratnya sama. Tapi kalau misalnya satunya ada benjolan, kan dia akan lebih turun lagi. Next berikutnya. Nah ini diangkat juga ke atas. Sambil apa? Sambil melihat ada yang ketarik atau enggak payudaranya. Karena harusnya kan payudara ini kan menggantung pada otot di dada sini ya. Jadi kalau diangkat harusnya dia terangkat dua-duanya sama. Tapi kalau ada yang tetap satu di bawah, berarti jangan-jangan ada yang nempel nih, payudaranya ada yang ngikat nih, sehingga ketika tangannya diangkat, dia kok nggak bisa naik ke atas. Naik ke atasnya jangan dibayangin bisa sampai lurus gitu ya. Tergantung punya masing-masing ya. Oke, yuk next lagi. Lagi sama ini juga. Nah ini adalah gambarannya kalau misalnya ada sesuatunya. Boleh lihat yang sebelah sini ya. Sebelah sini bentuknya memang tingginya nggak simetris, tapi kok bentuknya satu nggak sama ya sama bagian yang sebelahnya. Jangan-jangan ini ada satu yang narik dia sehingga agak ke atas. Kemudian selain puting susunya agak masuk, kok bentuknya seperti jeruk ya. Ada bagian yang kasar-kasar, padahal biasanya harusnya mulus permukaannya. Nah hati-hati, tidak semuanya, kadang-kadang ini ada benjolannya. Kadang-kadang tampilannya cuma seperti ini. Nah itu ibu harus periksakan. Next. Nah ini ada lesung pipitnya ya, tiba-tiba bukan di pipi aja bikin lesung pipit, di payudara ada lesung pipitnya. Ibu, oh manis juga ya ada lesung pipitnya. Jangan ya, jangan ada yang narik dia ke dalam gitu ya. Itu juga bagian bawahnya sama. Yuk next. Nah kemudian keluar cairan, udah lama nggak menyusui, tiba-tiba keluar cairan kuning, boleh berbau boleh tidak, atau darah atau cairan kehitaman gitu ya. Nah itu harus segera diperiksakan gitu. Oke, next lagi. Nah ini adalah kalau sudah makin besar. Kalau sudah makin besar biasanya akan jadi ulkus ini, dia membesar kemerahan, pecah terinfeksi gitu ya. Jadi ini udah jadi ulkus. Kalau sudah seperti ini, ibu pernah merawat, mungkin ada yang punya sakit diabetes misalnya, orang tuanya di sini, ibu akan tahu tuh baunya khas sekali. Jadi kalau misalnya dari pintu tuh nyium, ini pasti ada ulkusnya nih. Kalau nggak DM, CA, karena khas, wanginya tuh ibu nggak akan pernah lupa lah, gitu ya. Yuk next lagi. Oke, nah ini setelah ibu tadi lihat, setelah diinspeksi, maka kita pegang. Nah ini dipegang tangannya ke atas, kemudian diraba. Tadi udah banyak yang belajar ya. Cara rabanya boleh naik turun. Boleh dia radier itu makin lama makin ke tengah, dari atas bawah seperti matahari ya. Kalau dulu zaman anak TK menggambar matahari boleh. Kemudian sirkuler juga boleh, dari luar terus kayak spiral gini sampai ke putingnya, terus dipencet. Intinya semua ini adalah tidak ada bagian yang tidak teraba, semuanya harus teraba. Metodenya terserah, bisa dilakukan sendiri, bisa oleh suami gitu ya. Karena menurut saya sadami atau periksa payudara oleh suami itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Kalau laki-laki nggak mungkin miss the spot. Ya kalau laki-laki pasti dia pegang semuanya ya, berkali-kali doang lah, terus menerus ya. Cuma kan ibu-ibu kalau di sini agak susah ya, suaminya kan jauh ya, suami nggak mungkin suami orang, jadi ya sadari dan sadari pilihannya ya. Oke, berarti sadami nggak usah di ini ya. Terus kemudian bisa sambil berbaring atau berdiri boleh. Next lagi. Nah ini sama ya. Oke lagi, next lagi. Nah, putingnya jangan lupa dipencet. Nyeri misalnya atau keluar darah atau lecet aja, ibu periksa aja ya. Oke, next lagi. Ini sama. Ini boleh seperempat. Nah ini
tubuh kita pasti kita sendiri yang mengenali. Jadi kalau ada perbedaan sedikit aja yang menurut kita di luar biasa, jangan denial. Denial tuh kan, nggak apa-apa kali ya, gitu. Oh, udah nggak apa-apa, besoknya oh nggak ada, oh syukur alhamdulillah. Terus besoknya lagi ada, enggak, kemarin hilang sendiri gitu. Nah, orang-orang yang datang terlambat adalah orang-orang yang denialnya memang tinggi. Jadi dia nggak mau karena takut. Biasanya orang tidak mau periksa karena takut mendengar hasilnya. Nah, ini yang harus kita rubah. Kita harus periksa sedini mungkin sehingga kita siap dengan hasilnya. Kalau hasilnya apa-apa, berarti kemungkinan kita untuk sehat lebih tinggi. Karena itu yang digalakkan harusnya adalah deteksi dini, bukan treatment yang canggih-canggih sampai dikirim ke Singapura, ke Amerika. Kita nggak mau itu. Kita maunya cepat ketemu, cepat diobatin, gitu ya. Oke, next lagi. Ini yang oleh dokter ya. Boleh sebenarnya ibu datang ke dokter umum, boleh ke dokter bedah onkologi, boleh dokter bedah umum, boleh. Minimal 6 bulan sekali. Bagi yang sudah menikah, setahun sekali medical check up. Kalau tidak susah aksesnya ke dokter, ya balik lagi, sadari salah satunya caranya ya. Oke, next lagi. Oke, mamografi. Mamografi ini sebenarnya adalah untuk melihat